Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tabung gas LPG meledak, rumah 3 lantai di Kecamatan Ujung Pandang, Makassar hancur. Seorang ibu marah-marah karena anaknya yang masih balita dilarang naik kereta di stasiun Mandai Maros. Meski sudah berulang kali dilarang, masih saja banyak jemaah haji yang membawa air zam-zam di dalam koper. Warga desa Moncongloe Lapara di Kabupaten Maros menutup akses jalan Poros Maros Makassar. Mereka protes penumpukan sampah liar di pinggir jalan yang diduga dibuang oleh warga luar desa. Para pengguna jalan, kami dengan sangat menolak ya, karena lokasi kami dijadikan tempat pembuangan sampah dan kami warga sekitar sangat terganggu dengan hal ini. Jalan Poros Maros di Dusun Balati, Kabupaten Maros ditutup warga. Ini sebagai bentuk protes warga di desa Moncongloe yang daerahnya kerap dijadikan tempat pembuangan sampah. Dengan membentangkan spanduk sambil berorasi, warga yang didominasi kaum ibu ini memprotes penumpukan sampah yang berserakan di jalan. Sampah bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga menimbulkan bau tak sedap. Aksi penutupan ini pun sempat membuat arus lalu lintas menjadi terganggu. Diduga sampah-sampah tersebut bukan berasal dari warga lokal, melainkan dibuang oleh orang-orang dari luar desa. Bahkan sering dilakukan di waktu-waktu tertentu seperti pagi buta dan tengah malam agar tak terlihat oleh warga. Keresahan masyarakat, kami melakukan aksi tutup jalan dalam hal ini supaya mereka masyarakat yang lewat di sepanjang jalan ini mengerti, paham bahwa ya penting kiranya kebersihan kita harus jaga dan jangan membuang sampah di tempat ini, karena di mana yang selalu kami dapatkan itu adalah mayoritas itu 95% itu adalah penduduk dari luar. Artinya pengendara yang melintas. Pengendara yang melintas sengaja membuang sampah di sini, baik itu pagi, malam, tengah malam, bahkan subuh. Pihak desa juga memastikan jika bukan warga sekitar yang melakukan pembuangan sampah, ini karena warga sudah berlangganan membayar untuk membuang sampah. Ya, ini sudah 3 bulan yang lalu kita juga pernah adakan begini, tapi warga tidak mendengar lagi, jadi dia buang sampah lagi di sini. Tapi memang yang buang sampah rata-rata pengendara ya yang melintas atau gimana? Iya, rata-rata yang lewat di sini rata-rata pengendara yang lewat, karena dia bilang barangkali di wilayah di sini tempat Buang sampah ya dia. Iya, kalau warga lokal di sini ya alhamdulillah sekitar 90% tidak ada karena kita sudah berlangganan sampah semua. Pihak desa rencananya akan menyusun peraturan desa untuk mengatur terulangnya pembuangan sampah sembarangan. Sanksi tegas pun akan diberikan bagi pelanggar. Raisa Abu melaporkan dari Makassar. Ya, sebanyak 450 jemaah haji asal Bulukumba tiba di kampung halaman mereka. Dan para jemaah perempuan yang baru pulang dari Tanah Suci ini mengenakan pakaian pengantin. Ratusan perempuan berbaju pengantin di Masjid Agung Bulukumba ini bukan untuk melangsungkan pernikahan. Tetapi ini adalah jemaah haji asal Bulukumba yang baru saja tiba dari Tanah Suci. Bak seorang pengantin, jemaah ini mengenakan pakaian yang cerah berkilau, lengkap dengan kerudung panjang berhias ratusan payet yang menempel. Penampilan ini adalah tak lain tradisi bagi jemaah perempuan yang baru saja pulang haji. Penampilan glamor ini dipercaya sebagai simbol kebahagiaan dan keberkahan setelah menyelesaikan ibadah haji. Senang sekali, bahagia sekali, terharu juga, dan Masya Allah, tabarakallah, terharu dengan semua pelayanan haji Indonesia. Selama di Arab Saudi ada tidak rintangan atau kendala yang dihadapi selama menjalankan ibadah suci? Ada, namanya pada saat pelaksanaan haji. Cuman untuk semua kegiatannya kita nikmati dan kita syukuri, jadi semuanya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Pelayanan sendiri dari Alhamdulillah, Kementerian. sangat memuaskan. Total sebanyak 450 jemaah haji asal Bulukumba yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar ini tiba di tanah air. Sementara 1 jemaah haji dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci dan telah dimakamkan. Muhammad Sardi melaporkan dari Bulukumba.
Akibat serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar sebelum gencatan senjata berlaku, sejumlah penerbangan jemaah haji ke tanah air pada Selasa dini hari ditunda. Jemaah yang penerbangannya ditunda diinapkan di hotel di Jeddah. Eskalasi serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar ternyata juga berdampak pada pulangan para jemaah haji Indonesia. Sedikitnya 760 jemaah dari 2 kloter, yakni kloter 43 dan 44 embarkasi Surabaya, terpaksa tertahan di Arab Saudi akibat penutupan sementara wilayah udara Qatar. Padahal mereka sudah sempat berada di Bandara King Abdul Aziz sejak Senin malam dan harusnya terbang pada Selasa dini hari. Ada beberapa penerbangan yang sempat ditunda atau di-cancel, dibatalkan. Dan alhamdulillah jamaahnya sekarang sudah ditempatkan di hotel-hotel di Jeddah. Untuk penerbangan selanjutnya insya Allah masih bisa berlanjut karena maskapai yang kita gunakan banyak yang menggunakan jalur melalui Oman dan itu masih aman. Para jemaah haji pun mengapresiasi langkah panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi yang menginapkan mereka sementara di hotel di Jeddah. Meski sempat ditunda, penerbangan dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah kembali normal pada Selasa pagi. Saat ini masih ada sekitar 100.000 lebih jemaah haji Indonesia yang berada di Arab Saudi dan akan dipulangkan ke tanah air secara bertahap melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan Bandara Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Nabila Biasya melaporkan dari Mekah, Arab Saudi. Ya, jemaah haji yang akan pulang ke tanah air meski sudah berulang kali dilarang, masih saja banyak yang bandel membawa air zam-zam di dalam koper. Modusnya beragam, dibungkus dengan lakban sampai menggunakan kain ihram. Satu persatu koper jemaah haji di-scan di mesin pemindai X-ray sebelum diangkut ke bagasi pesawat. Meski sudah diingatkan berulang kali, masih saja ada jemaah yang bandel membawa air zam-zam. Koper pun dibongkar paksa petugas. Meski sudah dilapisi dengan lakban atau kain dengan harapan tidak terdeteksi, mesin X-ray akan dengan mudah mengenali cairan di dalam koper. Air zam-zam itu para jemaah itu berbagai cara, ada yang dimasukkan ke dalam kain ihram, ada yang dimasukkan ke dalam sajadah dilipat. Namun demikian di sini akan tetap ketahuan karena ada proses X-ray. Di X-ray itu semua air hatta itu cuma 100 mili akan ketahuan dan akan dikeluarkan. Akibat ulah sebagian jemaah haji, air zam-zam pun akhirnya terbuang sia-sia. Ini cuma tumpukan sampah botol plastik yang dikumpulkan dari koper milik jemaah haji asal Indonesia. Larangan membawa air zam-zam termasuk dalam aturan keselamatan penerbangan internasional. Jemaah juga dilarang membawa power bank di dalam koper, rokok di atas 200 batang atau bahan kimia berbahaya lain. Ingat ya, ini bukan aturan formalitas, melainkan prosedur keamanan internasional. Nah, jemaah tidak perlu khawatir, setiap orang akan memperoleh 5 liter air zam-zam yang akan dibagikan saat tiba di asrama haji. Nabila Biasya melaporkan dari Mekah, Arab Saudi. Ya, laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.